Di video kali ini saya akan bongkar drum pad atau drum gulung ini. Kira-kira seperti apa sih dalaman drum gulung ini dan menggunakan speaker seperti apa? Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita buka dulu sekrup-sekrup yang terpasang pada bagian belakang casing ini. Setelah semua sekrupnya sudah dilepaskan, kita bisa membuka casing modul drum gulungnya. Nah, kita bisa lihat dua PBR yang terpasang dengan klem, bukan lem. Dan ini pemasangan PBR yang saya suka. Karena kita dengan mudahnya membuka tanpa khawatir PBR-nya robek. Dan gak perlu lagi lem kuning untuk memasangnya kembali. Selanjutnya kita lepaskan baut PCB modulnya. Dan lepaskan juga flexi pad-nya dari soket. Jadi, di sini ada dua PCB modul dan PCB tombol. Soket yang digunakan drum pad ini menggunakan soket FVC yang terdiri dari soket 10 pin dan 3 pin. Soket yang 10 pin saya menyebutnya soket data, sedangkan yang 3 pin saya menyebutnya soket ground. Dan kalau kita hubungkan, kaki-kaki soket data dan ground ini akan menghasilkan suara drum. Seperti ini contohnya. Oh iya, karena ada 9 pad, jadi ada satu pin soket ini yang kosong. Selanjutnya, untuk bagian speaker. Kedua speaker yang digunakan ini ukurannya 2 inch, yang menggunakan daya 3 watt 4 ohm. Sayangnya, speaker ini dilem pada housingnya, jadi tidak bisa dilepaskan. Dan untuk padnya, jika kita buka dalamannya, maka seperti ini. Pad ini menggunakan plastik membran yang sama seperti keyboard, keypad, dan lain-lain yang tujuannya lebih fleksibel. Cuma untuk pad ini hanya menggunakan dua lapisan plastik. Apabila kedua plastik ini bersentuhan, maka pin data dan ground akan terhubung. Sama seperti yang saya lakukan tadi. Tapi,
agar kedua plastik ini tidak bersentuhan langsung jika tidak ada tekanan. Kalau kita lihat, pada sisi salah satu plastik ini terdapat titik-titik kecil berwarna hijau yang fungsinya untuk spacer atau jarak agar kedua jalur hitam atau karbon ini tidak saling bersentuhan secara langsung. Jadi intinya, cara kerjanya sama seperti saklar momentary. Dan untuk pad karet bagian dalamnya juga terdapat bantalan-bantalan kecil. Ya, karena setiap padnya lebih tinggi atau timbul jika dibandingkan drum gulung yang saya bahas sebelumnya. Jadi, biar lebih responsif ketika dipukul padnya. Dan untuk ujung konektornya juga kalau kita lihat ada pin yang kosong. Ya, karena yang dipakai hanya 9 saja. Selanjutnya kita beralih ke bagian pedal. Untuk membuka pedal ini kita hanya perlu congkel bagian sampingnya seperti ini. Di dalam pedal ini terdapat sebuah per atau pegas. Dan tombol saklar. Tombol saklar ini kalau diperhatikan sama seperti trigger pada stick PS, jadi bukan menggunakan micro switch. Dan seperti inilah bagian dalam drum gulung ini. Dan drum gulung ini saya tidak rakit kembali. Kenapa? Karena saya akan modif sedikit pada video selanjutnya. Jadi pantengin terus channel ini. Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.